Salam Bapak Ibu, selamat Hari Natal 25 Desember 2022 dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2023. Salam damai Natal, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kembali lagi bersama dengan saya Pastor Abia. Hari ini saya ingin menyampaikan beberapa pesan kebenaran firman Tuhan. Selama ini kita sibuk ya dan dengan kegiatan-kegiatan Natal sana kemari untuk merayakan Natal. Jadi baru ada kesempatan dan waktu bagi saya untuk sharing firman Tuhan melalui TikTok kita, akun TikTok dan YouTube ya. Hari ini puji Tuhan, bersyukur lagi karena berkesempatan untuk update kembali terkait dengan kegiatan sehari-hari kita di channel YouTube maupun di akun TikTok. Oke, Bapak Ibu, hari ini saya ingin menyampaikan pesan firman Tuhan melalui tema PGI, Persatuan gereja di Indonesia. Jadi PGI memberikan tema berdasarkan Matius pasal 2 ayat 12 berkata, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Bapak Ibu, tema ini yaitu tema PGI ialah maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Tema ini Bapak Ibu agak sedikit umum, sulit karena harus memaksa kita untuk berpikir ketat, berpikir kritis ataupun kita harus menggalinya supaya arti pencapaian isinya bisa terungkap dan bisa dimengerti, bisa digali dengan baik. Membutuhkan pikiran kerja keras dengan tema ini ya, karena temanya sangat umum. Jadi berdasarkan ayat ini, kalau kita baca dari ayat yang ke 1 itu ya, ayat 2 itu menceritakan tentang orang Majus datang dari timur, negara mereka ada di Irak ya, Timur Tengah. Orang Majus, dan dalam perjalanan mereka mengikuti bintang, dan mereka adalah orang-orang yang pintar, berintelektual, ahli perbintangan, dan mereka adalah orang-orang yang punya skill tentang benda-benda langit. Jadi menurut mereka orang timur ini kalau ada bintang yang demikian ya, yang nampak berarti ada seorang pemimpin lahir, seorang raja ya. Jadi orang Majus adalah orang yang dari Timur Tengah, negaranya letak di Irak, dan mereka adalah bukan orang yang percaya, mereka adalah orang kafir. Tapi luar biasa Tuhan panggil mereka untuk memberikan kesaksian kepada kita semua orang, bahwa mereka tercatat dalam Alkitab salah satu pribadi yang merayakan Natal ya, pertama-tama merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus adalah orang Majus. Dan dalam perjalanan mereka mengikuti bintang dan bertanya-tanya sampai ke Bethlehem, sampai ke Yerusalem ya, di tanah Yudea. Dalam perjalanan mereka cukup jauh. Jadi tujuan mereka datang menyembah dan memberikan persembahan yang terbaik bagi seorang raja yang baru lahir sebagai pemimpin di Israel. Nah, jadi dalam ayat itu dan sampai ayat 2 diceritakan bahwa sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Herodes datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu.
kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia berserta seluruh Israel. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di manakah Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yudea, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila manakah bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan saksama hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka sehingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah hati mereka. Jadi Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, dalam bagian firman Tuhan ini saya mau katakan ada dua jalan poin yang dapat saya pelajari dalam bagian firman Tuhan. Yang pertama adalah jalan yang lama. Jalan yang lama itu berkaitan dengan kehidupan manusiawi, berkaitan dengan perbuatan yang dunia, ya, perbuatan dosa, kejahatan, berbagai macam jenis. Dan itu ada dalam pribadi Herodes, para pemimpin pada waktu itu. Ya, firman Tuhan menyatakan, yang pertama dapat kita pelajari dari kehidupan Herodes dia adalah orang yang cerdik, licik, bukan cerdik, licik hatinya. Ya. Jadi dia selidik itu dan posisinya, dan dia adalah seorang yang pemimpin yang licik hatinya, egois, sombong, dan pembunuh. Herodes ini tidak mau digeser dengan posisinya sebagai pemimpin. Seandainya dia mengetahui keberadaan Tuhan Yesus, Putra Natal itu, dia akan segera bunuh. Itu sebabnya dia dengan teliti, dikatakan dalam firman ini, menyelidiki anak itu di mana keberadaan. Tapi Tuhan tahu pikirannya. Jadi kata egois, sombong, ataupun licik hatinya, pembunuh adalah menunjukkan jalan yang lama, jalan dosa. Dan jalan dosa itu katanya adalah berkaitan dengan kehidupan manusiawi kita, kedagingan. Ada berbagai macam yang berkaitan dengan manusiawi, pikiran jahat, perbuatan jahat, kelakuan dan lain sebagainya. Semua adalah jalan yang lama yang ditempuh oleh orang Majus, yang ditempuh oleh Herodes, ya. Dan mereka orang Majus ini berasal dari jalan yang lama itu. Dan dikatakan dalam firman ayat yang ke-12 itu, karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes alias jalan yang lama, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Yang kedua ialah Tuhan datang untuk memberikan jalan yang baru. Ya, ini yang perlu kita ingat, yang perlu kita camkan dan pikirkan, simak baik-baik bahwa Yesus Allah telah menjadi manusia untuk memberikan jalan yang baru. Jalan yang baru adalah apa? Jalan keselamatan, jalan yang benar yang masuk ke surga, jalan yang betul, ya itu ya, jalan itu datang dari surga lalu ke dunia
supaya memberitahukan ini loh jalan yang benar. Ya, jadi Tuhan menyediakan jalan yang benar bagi umat manusia. Amin. Dan harus disambut dengan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Pilihlah jalan yang benar, tinggalkanlah jalan yang lama, jalan duniawi, jalan dosa, dan pilihlah hidup benar. Pilihlah hidup kudus, pilihlah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Itu adalah jalan keselamatan yang disediakan oleh Tuhan. Siapa yang mengerjakannya? Allah yang mengerjakan. Pertama-tama, Dia membuka jalan yang baru bagi kita supaya sebagai manusia berdosa kita diselamatkan oleh Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Selamat hari Natal dan menyusun tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.